תחת נחת זרוענו בימים הקרובים. Untuk mengupas serangan Israel terhadap Iran, kita bahas bersama Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Pak Reza, selamat petang. Selamat petang, salam dari Bandung. Oke Pak Reza, Amerika sudah bilang dia tidak terlibat, tapi tahu sudah diakui oleh Presiden Trump. Kemudian juga dampaknya adalah perundingan nuklir dengan Amerika Serikat batal, sudah dipastikan batal. Bagaimana kita bisa membaca benang merah di antara semua ini Pak Reza? Saya pikir Iran sudah cukup bukti bahwa terselenggaranya perjanjian nuklir ataupun tidak terselenggaranya perjanjian nuklir, Amerika Serikat tidak bisa. Karena dalam bayangan para pimpinan Iran itu mereka suatu stigma bahwa Amerika Serikat itu dikenal sebagai syaitanul akbar atau setan besar yang kalau berbicara itu bohong, kalau membuat komitmen itu akan ingkar, dan kalau terlibat dalam perjanjian-perjanjian itu mereka akan menggunting dalam lipatan. Untuk itu Iran sudah melihat bahwa keberhasilan Israel menyerang Iran itu tidak terlepas dari pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di sana. Misalnya di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, dan Uni Arab Emirat. Itu analisis dari pihak Iran. Pada saat yang sama dari pihak Israel juga sangat percaya diri, di mana mereka punya kemampuan yang sangat sistemik, namanya itu kombinasi dari command, control, computing, surveillance, reconnaissance, dan counter intelligence. Dan sistem intelijen Israel memang sangat luar biasa, dan mereka bisa mendeteksi dengan sangat spesifik di mana beradanya pakar-pakar nuklir Iran, dan juga di mana beradanya jenderal-jenderal Iran tersebut. Jadi ini sangat menarik, tapi saat yang sama kita juga lihat bahwa stok yang Iran kirimkan itu baru berjumlah 100 misil. Misalnya kalau kita perhatikan statement dari pejabat-pejabat Amerika Serikat di Kongres, mereka mengatakan Iran itu sebenarnya masih memiliki 3.000 ballistic missile. Ini adalah statement dari Jenderal Kenneth McKenzie yang berbicara di depan Komite Senat itu sekitar tahun 2002 silam, dan dia mempercayai bahwa sanksi yang diberikan oleh Barat terhadap Iran itu tidak mempan, dan Iran terus mampu membuat perangkat-perangkat perang, terutama sekali drone dan misil dengan harga yang lebih murah. Jadi ini adalah suatu hal yang menarik, di mana Iran sangat mengandalkan pada drone dan misil, kemudian juga mengandalkan sistem perlindungan keamanan lewat satelit. Konon Iran sudah punya satelit, dan pada saat yang sama Israel sangat mengandalkan pesawat-pesawat siluman mereka. Okay. Dan ini yang menarik bahwa ini adalah revolusi dalam perang modern. Oke Pak Reza, tapi bagaimana kita juga melihat peran negara-negara besar di belakang konflik ini? Ada siapa saja yang terlibat sebenarnya? Kalau kita mengikuti ya, bahwa yang terlibat itu pasti adalah Amerika Serikat. Dan di belakang pertama adalah Amerika Serikat, kemudian Jerman ada di situ, Perancis ada di situ, Inggris ada di situ. Tapi di kalangan tiga negara Uni Eropa ini, itu Jerman tampaknya melunak karena Jerman mulai mengkritisi perilaku Zionisme yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi di Timur Tengah juga terdapat negara-negara yang bermuka dua. Misalnya diam-diam mereka mengizinkan pesawat-pesawat Israel melintasi wilayah mereka, dan mereka juga mengganggu secara sinyal drone-drone Iran dan pesawat-pesawat Iran yang dikirim dari Teheran dan sekitarnya. Negara-negara yang mendua itu saya perhatikan adalah Mesir, Uni Arab Emirat, Saudi Arabia, Qatar, dan juga Turki. Kemudian Syria juga begitu. Jadi intinya adalah saat ini yang terjadi adalah masing-masing pihak mencoba meyakinkan bahwa mitra-mitranya itu akan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dalam hal terjadinya krisis yang berkesinambungan. Misalnya intelijen Arab Saudi berhasil meyakinkan Mesir untuk tidak terlibat karena ada ancaman dari Israel di mana Israel berkemampuan meledakkan termonuklir secara terbatas di sekitar bendungan Aswan, dan Mesir sangat tahu resikonya akan terjadi banjir besar dan juga kematian lebih dari 1 juta jiwa. Pak Reza, jadi ultimatum ini kan juga tapi disampaikan Iran ke beberapa negara, misalnya tadi ada Inggris, kemudian Perancis, dan juga Amerika Serikat. Nah, melihat eskalasinya, apa dampaknya yang akan terasa di Timur Tengah dulu, kemudian juga apa dampak yang akan dirasakan oleh global?
Pertama di dampak di Timur Tengah adalah adanya suatu potensi ya, di mana Iran kalau tidak mendapat jawaban yang jelas dari negara-negara Teluk, maka Iran berpotensi menghajar atau menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ada di sana, terutama pangkalan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu mereka sudah siap dengan peluru kendali yang khusus, misalnya untuk menyerang pangkalan Al-Udeid Air Base itu yang hanya berjarak 275 km dari Iran, maka tampaknya sudah disiapkan peluru kendali Khalil Fars dan Zohair. Dan untuk Bahrain yang berjarak 1.200 km dari Iran, di mana di situ ada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat, itu sudah disiapkan Shahab 3 dan Resvan. Kemudian juga untuk Kuwait, yang di mana ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana, dan jarak dari Kuwait adalah 1.400 km dari Teheran, itu sudah disiapkan Resvan dan Gadar seri H. Untuk Uni Arab Emirat, yang jaraknya adalah 1.700 km dari Iran, sudah disiapkan Gadar seri H dan Gadar seri F. Oke, kalau untuk global bagaimana Pak Reza? Untuk global kita sudah melihat bahwa harga-harga minyak sudah harga naik lebih dari 30%. Kemudian juga Iran punya potensi mempengaruhi kelancaran lalu lintas di Selat Hormuz dan di perairan manapun di sekitar Iran. Kemudian juga Iran berpotensi menekan negara-negara tertentu seperti Yaman untuk meningkatkan serangan mereka terhadap lalu lintas dari negara-negara yang pro pada Israel. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat mungkin sudah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Dalam berupaya meredam konflik ini, apakah juga ada peran-peran yang bisa dimaksimalkan dari Amerika, Rusia maupun Tiongkok juga dalam hal ini, Pak Reza? Saya pikir Tiongkok sangat berkepentingan ya, karena Tiongkok sangat ingin agar di kawasan Timur Tengah tersebut terjadi program-program infrastruktur kalau bisa melebihi program yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Arab Saudi yang senilai 600 miliar dolar. Dan untuk itu Cina sangat mengharapkan terjadinya perdamaian di kawasan itu. Sedangkan Rusia baru membuat suatu kebijakan yang lebih jelas saat nanti adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin sekitar tanggal 18 sampai 20 Juni bulan ini. Kalau selama ini Indonesia dan Rusia masih menjawab secara normatif, saya sangat berharap nanti akan ada koalisi moral antara Rusia dan Indonesia plus yang didukung oleh negara-negara OKI, negara-negara GNB dan juga negara-negara Arab League ya. Dan saya sangat berharap, dan untuk itu suasana masih cair. Kalau kita berbicara persiapan untuk perang, kedua pihak sudah siap untuk perang. Misalnya Iran saat ini sudah melakukan uji coba atas berbagai peluru kendali, apakah itu yang solid propellant SRBM ataupun liquid propellant SRBM ataupun liquid propellant MRBM maupun solid propellant MRBM, di mana mereka baru saja melantik seorang jenderal baru namanya Brigadir Jenderal Syed Majid Mousavi yang secara khusus menangani Islamic Revolution Guard di bidang teknologi ruang angkasa. Jadi Iran menghadapi masalah di mana banyak jenderal-jenderalnya yang berpotensi memimpin Iran masa depan itu sudah wafat, di mana dalam 36 jam terakhir mereka sudah kehilangan. Dengan kondisi seperti itu, apakah masih terbuka jalan damai, ruang diplomasi dengan mengingat banyak tokoh-tokoh Iran yang tewas dalam itu, eskalasinya juga masih memanas. Adakah ruang diplomasi? Ruang diplomasi itu senantiasa ada ya. Cuman masalahnya siapa yang akan berbicara, siapa yang akan didengar oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan juga siapa yang akan juga didengar oleh pemimpin revolusi Iran, yakni Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Saya pikir tidak banyak pemimpin-pemimpin dunia yang didengar itu. Tapi saya masih berharap hasil dari KTT istimewa OKI dan Liga Arab 2 tahun silam di Arab Saudi itu secara khusus mengamanahkan Indonesia untuk mengupayakan segala daya dan upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Sekarang situasi adalah lebih dahsyat dari yang diamanahkan oleh OKI dan Liga Arab tersebut. Tapi bagaimanapun Indonesia hendaknya bekerja keras. Bersama Indonesia itu ada ASEAN, ada OKI, ada GNB, ada kerjasama Selatan-Selatan, dan juga biasanya kita didukung oleh Liga Arab. Saya sangat berharap pada detik-detik yang sangat kritis
seperti ini, Indonesia mengupayakan sebisa mungkin berkonsultasi dengan Sekjen PBB. Oke, Pak Reza, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu ya Pak Reza. Terima kasih. Dan kami akan